Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Anas, "Ya bunayya, idza dakhaltal baita fasallim ala ahli." Wahai anakku, kalau engkau masuk ke dalam rumah, maka bacakan salam kepada penghuninya. Fa innahu yakunu barakatan 'alaika wa 'ala ali baitika. Karena salammu akan mendatangkan keberkahan dari Allah untuk dirimu yang mengucapkan salam dan kepada orang-orang yang menjadi penghuni rumahnya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana tanya, sunnah ini berat atau mudah? Berat atau mudah? Mudah. Kira-kira amal yang sunnah yang mudah ini, apakah pahalanya ecek-ecek? Apakah pahalanya ringan? Apakah pahalanya kecil? Apakah pahalanya sepele? Ternyata tidak. Perhatikan hadis ini baik-baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah." Ada 3 golongan yang ketiganya ini berada di dalam tanggungannya Allah. Kalau antum misalnya punya para santri misalnya, kalau antum punya orang tua yang mampu, lalu orang tua antum mengatakan, "Nak, belajar yang rajin, kebutuhanmu abi yang menanggung." Apakah antum masih risau mikirkan masalah uang? Enggak. Kenapa? Karena kita tahu ada orang tua yang menanggung kita. Itu orang tua. Lalu bagaimana dengan Allah yang berjanji untuk menjamin, menanggung 3 orang 3 golongan ini? Apa bentuk jaminan Allah untuk 3 golongan ini? Bukan sepele para jemaah. In asha ruziqa kafafan wa in mata dakhalal jannah. Perhatikan kata Nabi, kalau dia hidup, jaminannya kalau orang ini hidup, Allah kasih rezeki yang cukup. Kalau dia mati, Allah masukkan ke dalam surga. Ada yang lebih menarik daripada tawaran ini? Sedangkan keinginan manusia adalah hidup kaya raya, mati masuk, iya kan? Hidup kaya raya, mati masuk surga. Itu yang diinginkan oleh manusia. Maka semua yang kita inginkan itu rahasianya ada salah satu dari 3 golongan ini. 3 golongan yang mendapatkan jaminan dari Allah. Selama dia hidup, Allah berikan rizki yang cukup. Kalau dia mati, Allah masukkan ke dalam surga. Siapa salah satu dari 3 golongan ini? Rasul mengatakan, "Man dakhala baitahu thumma yusallim ala ali baitih, fahuwa dhaminun ala Allah." Barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya lalu dia membaca salam, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah. Yang kalau hidup rizkinya Allah cukupkan, kalau dia mati Allah masukkan ke dalam surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya kalau kita kemudian merasa, "Ustaz, kok rezeki saya ini seret ya Ustaz, ana ini kok banyak kesulitan dalam masalah rezeki ya Ustaz ya." Coba periksa, apakah kita mengamalkan sunnah yang satu ini? Apakah kemudian kita setiap masuk ke dalam rumah baca salam, atau tinggal nyelonong bagaikan tikus begitu saja? Jangan antum seperti tikus ya ikhwah, masuk rumah nyelonong, keluar nyelonong, masuk nyelonong, nggak baca doa, nggak baca salam lagi. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika kita masuk ke dalam rumah dan rumah sedang kosong, antum masuk ke dalam rumah, tapi rumah antum kosong, nggak ada orang sama sekali, jangan tinggalkan salam. Bagaimana cara salamnya? Salah satu dari 2 cara. Yang pertama, antum baca assalamualaikum. Cara pertama. Cara kedua, sebagaimana dicontohkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, kalau engkau masuk ke dalam rumah dan rumah itu kosong, maka bacalah salam dengan lafaz assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Jadi kalau antum mau masuk ke dalam rumah dan semua penghuni rumah ada di luar, maka ucapkan salam dengan lafaz
assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ucapkan salamnya kepada diri sendiri dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh.